Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPD El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya ambil dari kitab Mika, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, karena hari ini bacaan kita, Alkitab kita adalah di kitab Mika. Mika pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-7. Dan saya akan bacakan ayat renungan kita saat ini di Mika pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan berkata demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moresyet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Pemberitahuan hukum atas Samaria. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan yang menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini bacaan renungan kita saat ini, di mana kalau kita melihat renungan firman Tuhan ini, saya akan beri judul peringatan Tuhan. Peringatan adalah suatu berita atau pesan yang mengingatkan adanya sesuatu yang akan terjadi nanti. Nah, di kitab Mika ini kalau kita melihat mencatat tentang bagaimana Tuhan itu sangat membenci dosa. Tetapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini, Tuhan memakai Mika untuk menyampaikan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda yang ada pada zaman itu, yang mana mereka hidup, di mana mereka hidup dengan tidak merasa takut dan bersalah kepada Tuhan. Mereka melakukan dosa-dosa, dan kita tahu bersama dosa adalah dosa adalah segala perbuatan, perasaan, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dosa-dosa mereka itu dicatat di pasal yang kedua, pasal yang ketiga, dan pasal yang keempat. Nanti kalau Bapak Ibu membaca kitab Mika ini, nanti di dalam kitab Mika ini, nah Bapak Ibu, dosa-dosa yang dicatat di sana khususnya adalah dosa-dosa penyembahan berhala. Dosa keangkuhan, saya tidak akan membaca ayatnya, tapi kita akan melihat, saya hanya menjelaskan bagaimana ada dosa penyembahan berhala, dosa keangkuhan, penindasan terhadap orang miskin, ketamakan, keserakahan, kebejatan, dan yang merupakan musuh Allah, yang menghancurkan kehidupan
manusia, sehingga manusia itu harus terpisah dari Tuhan untuk mengalami penghukuman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, karena kesabaran Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia, kepada mereka untuk mendengarkan peringatan Tuhan ini. Dan itu sebabnya dicatat pada ayatnya yang kedua, di sana dikatakan demikian. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita melihat dikatakan dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian dan perhatikanlah hai bumi serta isinya. Kenapa firman Tuhan ini diberikan untuk didengarkan dan diperhatikan? Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata, sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya tidak ada yang tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindungi di depan mataku. Dan kalau kita melihat apa yang dicatat dalam kitab Mika, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang keempat, di sana gunung-gunung pun itu takut dan tunduk kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir ini ada banyak orang-orang yang berbuat dosa. Ada banyak mereka yang tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mereka lupa bahwa Tuhan itu ada dan melihat segala perbuatannya. Seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang hidup pada zaman itu. Bagaimana mereka menolak dan tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan yang disampaikan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca sejarah bangsa Israel ini dan Yehuda ini, mereka mengalami penderitaan dan nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan kepada mereka itu digenapi. Dan melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang kita renungkan pada saat ini, kita dapat belajar lagi bagaimana kita kita yang hidup di akhir zaman ini, kita harus mendengarkan dan memperhatikan setiap peringatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi dalam dunia ini, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari ini, ada banyak peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui alam semesta ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan Yehuda ini diberikan sebelum Tuhan benar-benar menjatuhkan hukuman atas mereka. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk apa Tuhan memberikan memberikan peringatan ini kepada mereka? Apa maksud Tuhan? Dan Tuhan memberikan peringatan ini adalah supaya bangsa itu bertobat sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman. Tuhan memberikan peringatan itu supaya bangsa itu bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah supaya bangsa itu kembali untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan. Karena pada waktu itu mereka telah beribadah kepada Allah lain. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga di sini, untuk apa Tuhan memberikan peringatan itu adalah supaya mereka, bangsa itu mengalami perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dan peringatan ini diberikan adalah sebagai bukti
bahwa Tuhan itu mengasihi setiap umatnya. Dan dia memberikan peringatan itu sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman itu. Nah, buat kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pelajaran buat kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, dan kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, kehidupan manusia yang ada di hari-hari ini, dan banyak yang tidak takut lagi kepada Tuhan. Mereka hidup dengan tidak merasa bersalah kepada Tuhan. Dan untuk kita sebagai amat Tuhan, biarlah dengan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, mari kita mau dengarkan dan kita perhatikan, dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mendatang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kita mohon perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Dan apa yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, persoalan masalah yang datang dan kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memperhatikan kehidupan kita, dan itu sebabnya lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang mengajar kepada kita, kita mau dengarkan dan kita mau perhatikan serta kita melakukannya. Dan kita mau tetap percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, kepada Tuhan yang memberikan keselamatan yang kekal bagi kita yang percaya kepada kita. Dan Tuhan selalu mengasihi dan selalu mempedulikan kita. Itu sebabnya kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Pagi ini mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang datang kepada kami, untuk kami selalu memperhatikan dan mendengarkan setiap peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dan kekal Engkau ada. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, sepanjang masa. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bawa kami terus untuk lebih dekat lagi kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.